Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 6 Mei 2024. Dan tentunya dalam program ini seperti biasanya kami akan memberikan dan juga menyajikan informasi yang telah dimuat di edisi Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan di Senin ini kita juga sudah memberikan banyak headline dan tentunya informasi yang dibutuhkan oleh Tribuners semua untuk dapat menjadi bahan informasi terbaru dan juga wawasan terbaru bagi kita semua. Dan untuk itu di halaman pertama seperti biasanya View akan memberikan informasi dan juga mengingatkan buat Tribuners mungkin yang tertarik untuk berlangganan bersama kami di Tribun Timur Cetak edisi setiap harinya, bisa menghubungi kami langsung di hotline subscriber kami di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa menghubungi kami via SMS atau WA di nomor 081 1413 5555. Ya, langsung saja di halaman pertama kita juga sudah menampilkan satu topik yang tentunya menarik kita semua nih untuk mengawal pilkada di tahun 2024, karena ada satu nama yang saat ini sedang istilahnya tempel Cak Imin di Kota Makassar. Dan informasi lengkapnya bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi magnet bagi para bakal calon kepala daerah saat berkunjung ke Kota Makassar. Beberapa bakal calon daerah, kepala calon daerah maksud saya, sibuk mendampingi Cak Imin selama kunjungannya di Kota Makassar. Mantan calon wakil presiden Republik Indonesia bersama Anies Baswedan ini datang ke Makassar untuk menghadiri pertemuan dengan para calon kepala daerah di Hotel Sheraton by Four Point dan Hotel Arya Duta Kota Makassar pada Minggu 5 Mei kemarin. Pertemuan dikemas dalam bentuk halal bihalal tentunya. Dan di samping itu bukan hanya ia saja yang menempeli Cak Imin ketika datang di Kota Makassar, namun juga PKB kumpulkan sebanyak 230 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian Muhaimin ungkap 3 syarat agar diusung oleh PKB. Nah, sejalan dengan informasi ini tentunya ada juga nih sosok dari Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, yang juga ikut memuji Ketua Umum PKB ketika hendak datang di Kota Makassar. Dan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Dani Pomanto memberi pujian pada orasi Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Hal itu disampaikan oleh Dani Pomanto usai Cak Imin menjelaskan sejarah perjuangan PKB. Dan seperti biasanya, dalam halaman 1 ini kita akan beralih ke halaman 7. Namun sebelum itu, karena kita masih punya beberapa headline, langsung saja kita lanjutkan bahwa kami juga menampilkan ada grafis nih dari PKB Partai Kebangkitan Bangsa sendiri. Di Dapil Sulsel 1 itu meraih suara sebanyak 26.761 suara dengan total ada 1 kursi. Kemudian di Sulsel 2 sebanyak 31.597 suara dan juga ada 1 kursi. Kemudian dari Dapil Sulsel 3 menyusul Dapil Sulsel 4, Dapil Sulsel 8, Dapil Sulsel 5, 6 dan juga 11. Total semakin meningkat juga di Dapil Sulsel 11, di mana daerah liputannya adalah Luwu Raya dengan perolehan suara 73.088 suara. Dan bukan hanya itu, kami juga menampilkan figur-figur atau nama-nama yang sudah masuk dalam bursa bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan nih, dimana pastinya sudah Tribuners ketahui di headline-headline sebelumnya atau juga di Highlight Tribun Timur Cetak edisi sebelumnya, kita juga sudah menampilkan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan. Ada nama-nama dari Andi Sudirman Sulaiman, Fadil Imran, kemudian ada juga Iyas atau Ilham Arif Sirajuddin, ada juga Bupati Goa nih yang masih menjabat Adnan Purikta Ihsan, ada Taufan Pawe, kemudian Dani Pomanto, Indah Putri Indriani, Andi Fasar M. Pajalangi, kemudian ada juga Nurdin Halid, ada juga nama dari Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin pada tahun 2022, yaitu ada AM Bausawa Mapanyuki, dan ada juga Rusdi Mase Mapasesu, dan terakhir adalah Anar Salahuddin Sampetoding yang selaku pengusaha di salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan. Dan
Selain itu, selain dengan dunia politik atau juga persiapan untuk pilkada di tahun 2024 ini, kami juga menampilkan informasi yang tentunya sudah Tribuners ketahui dan dapatkan informasinya mengenai bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, di mana salah satu daerah yang dilanda oleh bencana alam ini adalah Kabupaten Luwu. Dan kami menampilkan informasi bahwa Ulfiana tersangkut di batang pohon. Ini informasi dari Kabupaten Luwu, di mana jumlah korban jiwa bencana banjir yang terjadi di sana bertambah. Dan pada minggu kemarin, tepatnya 5 Mei 2024 siang, regu penyelamat berhasil menemukan satu jasad korban banjir bandang di Kabupaten Luwu. Korban yang ditemukan bernama Ulfiana dan saat ini berusia 8 tahun, merupakan warga Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Ulfiana sebelumnya dikabarkan hilang saat banjir bandang terjadi. Adapun aksi dari Kepala Seksi Operasi dan Siaga Andi Sultan mengatakan jasad Ulfiana ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi ditemukannya ibu korban. Dan statement dari Andi Sultan selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga, siang tadi pada Minggu 5 Mei kemarin, korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana kondisi tersangkut di antara batang-batang pohon, dan saat ini korban telah diserahkan ke pihak keluarga dan telah dimakamkan. Sultan menambahkan bahwa pencarian akan diperluas sampai ke muara Sungai Suli dengan menurunkan 7 perahu karet. Dan tentunya proses pencarian juga masih selalu diupayakan oleh tim SAR gabungan, karena memang di daerah Sulawesi Selatan saat ini pada Jumat kemarin kita juga sudah mendapatkan informasi terjadi banjir di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Kabupaten Luwu tapi juga ada di Kabupaten Sinjai dan juga Kabupaten Wajo. Dan adapun update banjir Luwu nih, satu korban tewas ditemukan di batang pohon, kemudian jumlah korban jiwa sebanyak 11 orang, satu orang masih hilang. Kemudian 12 desa di satu kecamatan, 12 desa di Kecamatan Latimojong masih terisolir. Dan update lainnya, bantuan untuk warga yang terisolir tak bisa disalurkan karena terkendala cuaca. Dan yang terakhir adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harap BNPB segera kirim helikopter. Jadi karena terkendala cuaca dan sebagainya, pastinya juga penerbangan dan sebagainya pasti akan terkendala. Namun tentu menjadi harapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengirimkan bantuan dan meminta agar BNPB segera mengirimkan helikopter. Dan di bawah informasi ini kami juga menampilkan AGH Dr. Mujahid wafat saat rukuk. Dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Iain Bone, Dr. Haji Mujahid MAG yang berusia 58 tahun meninggal dunia pada Ahad atau Minggu 5 Mei subuh. Dr. Haji Mujahid MAG meninggal saat sedang menjadi imam salat subuh di Masjid Agung Takalar, Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Dan ini tentu juga menjadi berita duka bagi kita semua, bukan hanya berita duka dari korban banjir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan, tapi juga berita duka dari wafatnya dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Bone. Selain itu, kami juga menampilkan informasi kuota haji terpenuhi berangkat di tanggal 12 Mei 2024. Ya, Kementerian Agama merilis jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji di tahun 2024 Indonesia. Jamaah haji 2024 dijadwalkan mulai masuk asrama pada 11 Mei dan secara bertahap diberangkatkan pada 2 Mei, 12 Mei 2024 Tribuners. Dan Indonesia di saat ini, tepatnya di tahun ini, sebanyak 241.000 kuota haji. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan untuk jamaah haji khusus itu sebanyak 27.680 jiwa. Pemerintah mengusung tema Haji Ramah Lansia untuk Haji 2024 ini. Haji Ramah Lansia akan menjadi tekad semua petugas penyelenggara haji Indonesia di musim 2024 ini. Kemudian di samping itu kami coba menampilkan informasi salah satu band pelajar Makassar terbaru ini merilis lagu Say Want to Say dengan
judul headline kita adalah menari di atas masalah. Tentunya Tribuners penasaran apa maksud dari menari di atas masalah ini. Nah, ini merupakan makna dari lagu Say Want to Say, di mana lagu ini menceritakan kisah hidup seseorang. Tentunya ada kesedihan dan masalah, namun kita tentunya tak harus diiringi dengan air mata. Dan bincang komunitas ini kami tayangkan pada 26 April 2024 dan hadir juga bersama Vio selaku host di program ini. Ada Juan, Reski Paledung, kemudian ada Ariel Fieri, ada Stefano atau yang biasa disapa Vito, dan juga Afil Azet selaku drummer. Dan tentunya dalam perbincangan itu kami membahas terkait bagaimana awal mereka terbentuk, apa yang memotivasi mereka untuk membentuk band tersebut, kemudian merilis lagu tersebut, dan juga tentunya harapan-harapan mereka untuk kedepannya, khususnya bagi band Second Choice. Ya, baik Tribuners, setelah dari halaman 1 tentunya kita akan beralih ke halaman selanjutnya seperti biasanya. Ini kita juga ada headline, maksud saya ada rubrik nasional di halaman 2, ada rubrik bisnis di halaman 3. Kemudian halaman 4 ada probis, halaman 5 ada rubrik kampus. Dan yang paling menarik untuk kita bahas tentunya, ya maksud saya semua informasi yang kami sajikan menarik. Namun yang paling menarik itu adalah di Mata Lokal Memilih di halaman 8 edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Kalau dari Pilgub Sulsel 2024 tentunya ini menyambung dengan halaman 1 di mana informasi tadi mengenai PKB ya. Datangnya salah satu ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu ketua umum yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami juga menampilkan informasi dari Dani mengatakan bahwa feng shui sama perempuan. Pasti Tribuners penasaran apa sih maksud dari ini. Nah, kita akan langsung berikan informasi, mungkin juga Tribuners bisa langsung saksikan di layar kaca Anda saat ini. Namun Vio tetap akan membantu juga menginformasikan bahwa Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengaku lebih nyaman berpasangan dengan wanita saat menjadi pemimpin. Apalagi dirinya sempat berpasangan dengan istri Rusdi Mase, yaitu Fatmawati Rusdi, saat maju sebagai calon wali kota Makassar di tahun 2020 kemarin. Kemudian, pada pemilihan wali kota Makassar 2020 lalu, Dani Pomanto menang dan mengungguli 3 lawannya. Dani berhasil mengalahkan Munafri Arifuddin, Syamsur Rijal, dan juga Irman Yasin Limpo. Saat ini Dani ingin mencoba keberuntungannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Terbaru Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengungkap bahwa dirinya sering melakukan komunikasi dengan Dani Pomanto jelang Pilgub Sulsel. Pasalnya mereka berdua adalah sama-sama kepala daerah di wilayah masing-masing. Dani mengatakan dirinya jauh lebih nyaman jika saja berpasangan dengan perempuan ketika menjadi pemimpin. Meskipun jauh lebih nyaman jika berpasangan dengan perempuan, Dani mengaku tak menutup kemungkinan akan berpasangan dengan laki-laki. Saat ditanya apakah akan berpasangan dengan Indah ataupun Fatmawati Rusdi dalam Pilgub Sulsel, Dani hanya menjawab semua dapat terjadi. Ya, dengan statement bisa saja, main politik itu kan cair, semua bisa terjadi. Kemudian beberapa calon gubernur Sulsel adalah Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Ketua DPD 1 Golkar Sulsel Taufan Pawe, dan juga bahkan Ketua DPD 2 Golkar Bone Andi Fasar M. Pajalangi. Dan tentunya selaras juga dengan informasi yang kami tayangkan tadi di halaman pertama, sudah ada beberapa nama yang telah masuk dalam bursa calon gubernur Sulsel di tahun 2024 ini. Dan bukan hanya PKB nih, bahkan ada informasi dari PAN atau Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Makassar buka pendaftaran wali kota. Selain itu, kami juga menampilkan informasi partai buka pendaftaran. Ada dari Nasdem, ada PDIP, PKB, Demokrat, PAN, dan juga PKS. Ya, kalau untuk dari Partai Amanat Nasional, Kota Makassar membuka pendaftaran bagi penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dimulai pada 6 Mei 2024. Tepatnya di hari ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 4 sore di kantor sekretariat DPD PAN Kota Makassar, Jalan Abdullah Deng Sirwa. Pendaftaran berlangsung selama 6 hari hingga 10 Mei 2024
Adapun Ketua Penjaringan yang juga anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, ia mengatakan pendaftaran dan penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota itu terbuka untuk umum. PAN Makassar membuka peluang dan kesempatan bagi figur manapun yang akan maju dalam Pilkada Kota Makassar. Kata Hasanuddin Leo, tim Pilkada yang telah terbentuk bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan penjaringan bakal calon wakil wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dan tentu sesuai dengan amanat DPP PAN yang menginstruksikan kepada DPW dan DPD PAN seluruh Indonesia untuk membentuk tim Pilkada. Dan di halaman 8 juga atau rubrik mata lokal memilih ini kami menampilkan pemerintah Kabupaten Takalar. Pembukaan MTQ ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar. Tentunya pelaksanaan pembukaan MTQ ke-33 Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung semarak dan meriah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, kali ini dipusatkan di lapangan Haji Makatang, Dengsi Bali, Kabupaten Takalar. Pembukaan MTQ ke-33 Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar ditandai dengan pemukulan beduk oleh PJ Gubernur Sulsel bersama Kakanwil Provinsi Sulawesi Selatan dan para bupati juga wali kota se-Sulawesi Selatan pada Kamis 2 Mei 2024 tepatnya di malam hari. Adapun rangkaian acaranya tentunya ada persembahan tarian kolosal yang terdiri dari kelompok penari masing-masing dari perwakilan siswa-siswi tingkat SMP, SMA sederajat yang membingkai lapangan Haji Makatang Dengsi Bali dengan mengangkat konsep tentang perjalanan Islam di Kabupaten Takalar melalui jalur pesisir dengan bertemakan tari Panranwangku atau juga harapan atau cahaya pengetahuan. Bukan hanya tarian tapi juga dihibur oleh penyanyi religi ibu kota, ada Aupik. Dan dalam sambutannya PJ Gubernur Sulsel mengatakan di antaranya bahwa masyarakat Sulawesi Selatan sangat antusias mengikuti dan menantikan momen kegiatan MTQ ini untuk bersilaturahmi dan tentunya untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Ya, itulah tadi informasi dari halaman 8 atau mata lokal memilih. Dan yang terakhir yang akan Vio sajikan buat Tribuners ketahui juga di halaman 11 ada rubrik Sulsel memilih. Tadi di halaman 8 adalah mata lokal memilih, kemudian di halaman 11 ada Sulsel memilih. Kalau di informasi Sulsel memilih ini ada informasi juga mengenai calon wali kota datang tanpa pasangan. Ada dari Ketua Deks Pilkada DPC PKB Parepare atas nama Irfan Parumpu mengatakan sejak dibukanya pendaftaran untuk penjaringan bakal calon kepala daerah, tercatat ada 6 tokoh yang telah mendaftar di PKB Parepare. Adapun juga dokumentasi yang kami tayangkan, Ketua Nasdem Parepare Faisal Andi Sapada mendaftar sebagai calon wali kota Parepare di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa yang bertempat di Jalan Arsyad, Haji Muhammad Arsyad nomor 73 Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Sabtu 4 Mei 2024. Mantan wakil wali kota Parepare ini kembali mendaftar calon wali kota pada Pilkada 2024 mendatang. Di samping itu, ada juga informasi sebanyak 587.777 KTP syarat maju perseorangan. Dan tentunya Pilwali dari Kota Parepare di tahun 2024 juga sudah ada beberapa nama nih yang masuk dalam bursa dan lengkap dengan profilnya kami tayangkan buat Tribuners ketahui sosok-sosok itu. Ada Tasming Hamid, ada Erna Rashid Taufan, ada Muhammad Zaini, ada Andi Nurhalin, kemudian Faisal Andi Sapada, juga Takyudin Jabar. Adapun setelah kami tayangkan bakal calon wali kota Parepare, kami juga tayangkan jadwal tahapan Pilkada 2024. Ya, di tahap pertama 27 Februari hingga 16 November 2024 merupakan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Di tahap 2, di tahap 3, 4, dan 5, dan saat ini kita bisa sampaikan bahwa di
24 April hingga 31 Mei 2024 merupakan tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Bukan hanya itu, kami juga menampilkan informasi untuk Kabupaten Maros, Khaidir Syam Suhartina Bohari potensi lawan kota kosong. Ya. Dari Ketua DPC Partai Demokrat Maros sendiri, ia mengatakan bahwa kami telah membuka pendaftaran secara umum, namun memang belum ada calon lain yang mendaftar. Sedangkan dari Ketua DPC Hanura Maros, hingga hari ini memang kita baru menerima berkas satu pendaftar. Mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi bagian dari hati kita keren jilid 2. Dan tak lupa, ini juga yang kami tampilkan nih di halaman 11 dokumentasi Bacakada PKB. Yang tadi di halaman 1 kami tayangkan juga dokumentasinya di halaman ini, di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan pembekalan kepada bakal calon kepala daerah Bacakada yang mendaftar di PKB se-Sulawesi di Hotel 4 Point by Sheraton pada 5 Mei 2024 kemarin. Yakni tiga tokoh potensial bakal calon atau balon Pilgub Sulsel, yakni Wali Kota Makassar, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Surajudin, dan juga mantan Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki alias Panglimata. Dan yang terakhir adalah bagian atau headline lintas. Headline lintas ini adalah informasi mengenai dari KPU yang berasal dari KPU, maksud saya KPU Kabupaten Jeneponto yang menggelar sosialisasi syarat dukungan bakal calon untuk jalur persorangan atau non-partai di Pilkada 2024. Ya, Komisioner Divisi Teknis KPU Jeneponto atas nama Arifandi menyebutkan syarat bakal calon non-partai wajib mendapat dukungan minimal 25.128 orang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi para bakal calon kandidat yakni melampirkan fotokopi KTP dari para pendukung. Arifandi memastikan seluruh fotokopi KTP tidak harus bermaterai. Untuk tahapan persiapan penyerahan dukungan calon persorangan, kata dia dimulai pada 5 hingga 7 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 8 hingga 12 Mei, penyerahan dukungan syarat calon pada dan pada 13 hingga 29 Mei adalah proses verifikasi dukungan syarat calon. Ya, itulah Tribuners tadi informasi yang bisa kami sajikan buat Tribuners ketahui informasi-informasi terbaru, bukan hanya yang berasal dari Kota Makassar, tapi juga ada beberapa informasi dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya Tribuners mungkin bisa akses berita terbaru ketika mungkin mau yang lebih update lagi, bisa langsung ke website kami di www.tribuntimur.com, atau juga bisa di-scan barcode di sisi kiri atas di edisi Tribun Timur Cetak setiap harinya, karena kami ada tayangkan juga barcode dan juga ada link, yaitu makassar.tribunnews.com untuk informasi terbaru di website kami. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.